ditulis kebaikan oleh Allah lantaran malaikat. Kemudian dituang kopi 1 sendok mundung, gula pasir 1 sendok mundung, diparingin air panas tor, paringin sendok dikudak keluntang, semakin banyak keluntangan semakin gede ganjaran. Mulanya Mbak Weni kalau jenengan bikin kopi untuk suami diusahakan oleh keluntang ping 1200 kali. Kenapa? Semakin banyak keluntangan adukan di situ letak ganjaran. Kemudian dibawa pundruk disuguhkan kepada suami. Mas Wahyu, Mas, monggo unjukane. Jujuknya banyu maring bojo ditulis ganjaran. Coba begitu diparingi, ditawani, Mas, iki kopi teh badhe kula dulang napa kula siramaken. Bila kono bae iki Mas. Diminum oleh Mas Wahyu. Bismillah, minum. Mas Wahyu ngucap matur nuwun kepada Mbak Weni ditulis ganjaran. Coba nih, begitu mudah kita mendapatkan ganjaran dalam urusan pernikahan. Maka setan nganti judek puru ganjaran ini mau ngelakuin ibadah di dalam pernikahan. Malaikat nganti kesel nyatet ganjaran ini mau nikah, melakukan nikah ibadah dalam ruang ibadah yang namanya pernikahan. Coba. Kemudian Mbak Weni ditawani, deh, aku orang kepengin barengan karo Mamas. Ya kepengin. Ya nyoba barengan. Ketika Mas Wahyu minum di bekas yang mana, kemudian kalau ingin Mbak Weni barengan minumnya, Mbak Weni sunahnya Aisyah garwane Rasulullah, dan Rasulullah sunahnya adalah Sayyidah Aisyah mencari bekasnya Rasulullah. Di mana yang diminum bekasnya, itu yang dicucuk oleh Garo. Maka Mbak Weni ketika akan minum bersama berdua dengan suami, usahakan cari bekasnya suami. Mas, bekasmu sing ngendi? Orang aja membuat konsep, minum karo bojone golek Mas, bekasmu sing ngendi? Sing gendong ning kalau bayar cak ono bekas sampean. Allah mau goleti bekasnya bojo. Mbak Weni mencari bekas yang diminum suami sunnah yang kanjeng Nabi dan istri Sayyidah Aisyah. Coba nih, dan pulang nyucuk bekasnya siapa? Mau bojo burung gue. Masya Allah, maka saya berbahagialah jenengan Mas Wahyu dan Mbak Weni, jenengan sesuatu sekecil apapun kebaikan jenengan bersama istri dituliskan jalan gede oleh Gusti. Ini barokah pernikahan. Dan lihatlah Mas Wahyu dan Mbak Weni, sampean adalah anak, dan anak punya tiga hak terhadap orang tua. Pak Wibowo, Pak Budiman mempunyai 3 tugas kepada anaknya, kepada Mas Wahyu dan Mbak Weni. Yang pertama, lil waladi alal walid salah satu hukukin. Anak maring wong tua punya 3 hak, karena hak Mas Wahyu bisa nutut kepada orang tua apabila 3 ini tidak diberikan. 1, ayyuhassina ismahu, berilah nama yang baik. Nama adalah doa, sudah pas Mas Wahyu dan Mbak Weni, mantap. Nomor 2, ayyizawijahu idza atrok, nikah hakten bocah, nek bocah nemu jodoh. Ada tulisannya idza atroka, nek nemu jodoh. Uli urung bocah mergane urung nemu. Ya karena belum idza atrok, maka ayah saya belum wajib menikahkan. Kalau saya Pak yang seneng karo bocah Lampung umpama. Orang anak kalau bocah ngerti Lampungnya ini kedua umpama, maka ayah saya wajib nembung wis dadi menikahkan, wajib orang tua kepada anak. Nomor 3, ayyu'allimahu al-kitab, mulang Quran kepada anak, minimal suratul Fatihah, selebihnya dititipkan kepada pondok pesantren supaya dididik oleh para ahli, para kiai, diberi ilmu agama. Bocah orang ngerti matematika rugi ini nang dunia tok.
bocah orang ngerti perkara teknika, teknologi, inovasi dan komunikasi, rugi. Matur nuwun. Rugi nang dunia tok. Bocah orang ngerti biologi, fisika, kimia, rugi nang dunia tok. Tapi bocah orang ngerti agama, orang tanggung rugine wong tua dunia akhirat. Contoh Pak Wibowo, lare ditibakan teng pondok pesantren. Saya pernah ditanya, Mas Solid, apakah Rasulullah mengajarkan nitip nang bocah maring para kiai? Menitipkan sinten putune Nabi, cucunya Rasul yang namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dititipkan kepada sahabat Nabi yang namanya sahabat Zaid. Sahabat Zaid juru tulis saya Kanjeng Nabi, cara sikil ya sekretaris saya Kanjeng Nabi, ahli Quran. Maka Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabat Zaid, Zaid putuku diulang Quran. Zaid selaku sahabat merasa ringkuh, ya Rasul, apa Quran turunnya ke jenengan, Quran mudune kan jenengan, masa gulakan ulang Quran mari putune jenengan? Apa jawabannya Rasulullah? Zaid, memang Quran mudune maring aku, turunnya kepadaku, tapi aku luwih marem nek putuku sing ulang kuwi sendiramu. Jadi Rasulullah mengajarkan nitipaken keturunan kula jenengan terhadap ahli ilmu, terhadap para kiai cara seniki. Alhamdulillah. Karena kita akan Mas Wahyu Mbak Weni, karena orang itu manusia dibagi 4. 1, orang yang tidak berbapak tidak beribu. 2, orang yang berbapak tidak beribu. 3, orang yang beribu tidak berbapak. 4, kita semua berbapak beribu. Anane kita nang alam dunya mergane saka wong tuwa, ana bapak ana ibu. Sapa ya? Yang pertama, orang yang tidak berbapak tidak beribu mutlak. Sapa nduk? Nabi Adam alaihi salam. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Nabi Adam dicipta dari saripati tanah dibentuk oleh Allah digawe wujud manusia. Jadi ternyata kita ayu kayak apa, putih kayak apa, ganteng kayak apa, nengkelingan ayat kiai sora bakal sombong. Kenapa? Hebat kayak apa? Ayumu tenanan orang editan gawe aku deg-degan kayak apa? Kelingan menungsa gagah kayak apa? Ternyata dibuat dari saripati tanah, gawene kang lemah. Menungsa telung perkara, asale kang lemah, mangan beh dari hasil tanah, mati pun dipendem ning jero lemah. Mangane beh kang lemah, pisang ditandur di tanah, jeruk, kacang, apa kabeh niku makanan yang kita makan semuanya asal bahan bakunya dari tanah semua. Apa sing regang tanah? Tahu Sumedang, tahu dari mana asalnya? Kedelai tanamnya dari tanah. Minuman, air dari tanah semua. Kita asalnya saka lemah, dipendem ning jero lemah. Mangane bekang lemah, pisang ditandur di tanah, jeruk, kacang, apa kabeh niku makanan yang kita makan semuanya asal bahan bakunya dari tanah semua. Apa sing regang tanah? Tahu Sumedang, tahu dari mana asalnya? Kedelai tanamnya dari tanah. Minuman, air dari tanah semua. Kita asalnya saka lemah, mangan bekang lemah, mati pun dipendem ning jero lemah. Belum pernah saya mendengar ana wong sugih mati dipendem jero toples. Mati dipendem jero lemah. Iki manusia. Kemudian nomor 2, orang yang berbapak tidak beribu. Sapa nduk? Siti Hawa. Orangnya ada 2. 1 Siti Hawa, 2 Nabi Sis alaihi salam. Siti Hawa ceritanya bagaimana? Kita urut dengan sini urut. Siti Hawa, Nabi Adam sudah diutuh anak jasad anak rohani nang swarga. Maka diambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Datet nawung wadon yang namanya Siti Hawa. Mbak Weni, saya pernah ditanya, Mas Zolir, saya tanya dong, oke. Apa pertanyaan mundur?
Kenapa wanita Mbak Weni dicipta dulu dari tulang rusuk sebelah kiri? Jawabannya simpel. Kalau wanita Siti Hawa dulu dicipta dari tulang kepala, maka derajat wanita sampai sekarang adalah disembah-sembah, dipuja-puja oleh laki-laki. Kalau dulu Hawa dicipta dari tulang kaki, sampai sekarang wong wadon derajatnya adalah diikat-ikat, diinjak-injak oleh laki-laki. Kan pertanyaan, nah apa sih untuk tulang rusuk? Nah apa orang kang tulang bokong baik? Kenapa kok dari tulang rusuk? Karena tulang rusuk dekat dengan hati. Wong wadon dicipta tulang rusuk dari dekat dengan hati, karena fungsinya perempuan oleh laki-laki adalah disayangi dan dicintai. Jawabannya seperti itu. Tadi wong wadon kemudian jadi garwane Nabi Adam. Menurut riwayat Nabi Adam dan Siti Hawa menikah, kemudian punya anak 19 kali lahiran. Setiap lahiran kembar, lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon. Lahiran 2, laki-laki perempuan, lanang wadon, lanang wadon. Yang keluar pertama dijodohkan dengan lahiran yang kedua dari perkawinan silang. Dan kemudian karena lanang wadon lahir bareng dinikahkan, enggak, tapi diselang-seling perkawinan silang. Yang lahiran pertama dan lahiran yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Terakhir lahir ternyata hanya keluar 1 perempuan, mung wadon. Akhirnya Siti Hawa selaku ibu matur kepada Nabi Adam, "Iya matur ibu, mantan leceh wong wedok." "Mas, apa? Yang ngarep ngomong apa? Ikan biasanya loro lanang wadon." "Iya. Tapi kan menulis jika terus kepriwe gawe maning apa?" "Ora." "Lah terus kepriwe?" "Ya kaya-kayane sing dadi nggone nyong, boleh sampean ora dadi." "Foto sih, foto." "Yo ora bae nyong sing nandur. Tarik nyong sing nampane." "Sing dadi nggone nyong, ora bae sing dadi nggonku." "Nyong, kok nyong, kok rebutan bener." Ya, jadi ternyata suami istri rebutan bener sejak zaman Nabi Adam karo Siti Hawa. Allah nengai Adam, Hawa, adile ngene, winihmu ditokaken, winih Hawa ditokaken. Akhirnya benihnya Adam dikeluarkan, benihnya Siti Hawa dikeluarkan, dideder sing dadi cempulek ke jebule punyanya siapa? Nabi Adam. Jadinya anak laki-laki diberi nama Sis alaihi salam. Maka Nabi Sis adalah orang yang berbapak tapi tidak beribu, karena benihnya Nabi Adam tidak dicampurkan dengan rahimnya Siti Hawa. Jadi sing nomor 3, orang yang beribu tidak berbapak. Sinten? Wanita suci ahli ibadah yang namanya Siti Maryam. Allah memberikan sebuah mukjizat, bukan mukjizat karena bukan nabi, kelebihan, bukti keagungan yang Allah, kebesaran yang Allah kepada Siti Maryam. Sapa diberi nama, lahir anak laki-laki, diberi nama Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi. Sing nomor 4, kita semuanya adanya kita di muka bumi karena adanya orang tua kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat ini, Masya Allah. Maka Nabi Adam pertama dan Hawa di surga. Di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah kamu di surga dan istrimu di surga. Karena melakukan kesalahan, iblis juga melakukan kesalahan. Orang gelem taat kepada Allah. Adam punya salah, Hawa punya salah, maka Allah dawuh ihbitu, pakai wawu, ihbitu. Mergane yang turun bukan 2, nek hanya 2 yang turun cukup pakai ihbitu. Tapi karena yang turun tidak hanya 2, jamak ihbitu minha jami'an. Sira kabeh mudhun maring alam dunia. Yang dari surga ke alam dunia yang turun bukan Adam Hawa. Berapa? 8
lebih dari dua. Sopo wae, satu Nabi Adam, dua Siti Hawa, tiga iblis. Jangan salah, iblis itu makhluk yang mulia. Waktu itu di surga, sampai Allah menamakan rajanya iblis, itu namanya Azazil. Cara wong Jawa Ijazil. Azza yang dimuliakan Il Gusti Allah. Tapi iblis karena sifat kesombongannya diperintah karo Allah orang manut mudun nang alam dunya ihbitu min hajamiha mudun sira kabeh. Pobroni saking riwayat Abdullah ibnu Umar ngendika Adam mudune teng India. Cara kitab bahasa napa Mbak? Hindi, tanah Hindi, India. Siti Hawa turunnya di Jeddah. Jeddah itu maknanya eyang putri, nenek. Bulane Jeddah turunnya Mbak Buyut kula jenengan, Mbak Putri kula jenengan, Siti Hawa. Iblis juga turun. Nabi Adam mudune nang India, Siti Hawa mudune nang Jeddah, iblis mudune nang Sri Pendowo. Ngulon, nanti dulu rangkum. Ngulon terus betul pamit balik maneh. Ngulon terus ngulon sampai sebuah tempat yang namanya Maisan. Maisan itu dekat dengan Basrah, negara Irak. Itu turunnya sinten iblis. Tuh, barang ngoten niku tiga-tiganya punya salah, tiga-tiganya diberi kesempatan bertobat, tapi ternyata yang kerasa bertobat hanya Adam dan Hawa. Iblis bukannya tobat, malah semakin sombong. Coba nih, karena gelem jaluk pangapura, Siti Hawa Nabi Adam dipertemukan kembali di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Bapak Ibu haji ora sah nek ora wukuf nang Arafah, nek ora tilik Jabal Rahmah. Ibu ketika wukuf nang Arafah lihat yang namanya Jabal Rahmah, ingat ya Allah, kayak Jabal Rahmah dulu Mbak Buyut saya Adam Hawa berjumpa setelah 200 tahun berpisah, kemudian Allah menyatukan kembali Adam dan Hawa di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Dari sini kita bisa tahu ternyata Allah senang membuat simbol, Allah senang gawe lambang sebagai pelajaran selanjutnya, sebagaimana Allah mengabadikan telapak kaki Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, telapak kakinya dia bisa hilang sebong alam dunia. Allah mengabadikan gawennya yang namanya maqam Ibrahim, tempat bermain anak yang soleh yang namanya Nabi Ismail alaihi salam, disembelih manut gawe Allah dilakoni soleh mantep karo wong tua karo Gusti Allah mantep. Apa? Tempat bermain anak yang soleh Allah tidak membiarkan hilang. Allah mengabadikan gawe yang namanya Hijr Ismail. Allah ternyata senang gawe lambang, Allah senang gawe simbol. Untuk apa Allah mengabadikan itu semua? Untuk pelajaran umat selanjutnya, dan tidak melupakan dengan sejarah. Termasuk saya ketika ngaji pakai belangkon dalam rangka penjenengan ningali kontene Sunan Kalijogo teng tanah Jawa pulau panjenengan sami bergane apa? Tidak melupakan tentang sejarah. Alhamdulillah. Mas Wahyu, Mbak Weni dipegang tangan Mbak Weni oleh Mas Wahyu. Ditembak sampai ajal menjemputku, kau selalu mencintamu, menyayangmu. Engkau tolak Rasul